Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Idewo Ketut Alit Mahardika. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bangli, dari SMA 1 Bangli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ada dua hal yang saya sajikan di video ini. Pertama adalah pembuatan keyakinan kelas, dan yang kedua adalah diseminasi budaya positif ke guru-guru SMA 1 Bangli. Terima kasih. Morning. Om Swastiastu. Praise God. Sama stars kita bantu. May all prisoners be happy. Good morning. Good morning. Are you all happy? Yes, you are. Can you transform? Yes, you can. Okay, give applause to yourself. Okay, sit down. Baiklah anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang pertama ya, untuk membuat proses belajarnya lancar dan nyaman. Kita akan awali dengan membuat kesepakatan kelas yang berdasarkan keyakinan kelas. Ya. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Supaya kalian bisa menunjukkan kelas idaman kalian, ya, kelas idaman atau kelas yang berkualitas. Kira-kira kelas impian kalian itu seperti apa? Saya membuat keyakinan kelas berdasarkan kelas impian. Pertama harus kasih ada yang mana? Oke, bersih. Kompak. Lagi. Nyaman. Lagi disiplin. Kelas yang disiplin. Lagi kelasnya rapi. Lagi penuh toleransi. Apakah kelasnya harus menyenangkan? Ya. Oke, harus menyenangkan ya. Lagi sopan. Ya, warga kelasnya harus sopan. Bagus. Apa lagi? Saling menghargai. Lalu apa lagi kira-kira? Oke, bekerja sama. Bikin pas weekend ini ya. Apa lagi kira-kira? Nah, kompak bisa lagi. Dan kelas impian ini bisa terbentuk dan juga memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia. Tahu 5 kebutuhan dasar manusia? Apa 5 dasar kebutuhan manusia? Pertama, kebutuhan makan. Apa lagi? Untuk sehat. Untuk masuk ke kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalian harus sehat, ya. Harus apa? Bertahan hidup. Itu kebutuhan akan rasa senang, ya. Kalian harus hidup senang, pembelajarannya harus menyenangkan. Itu kebutuhan akan fisiologi itu masuk ke cinta dan kasih sayang, ya.
Rasa diterima ini juga kasih sayang. Tidak ada pembulian, ya. Ada saling membuli di kelas ini? Tidak. Nah, ada yang menyebut nama temannya dengan nama jelek. Atau panggilan orang tuanya. Apakah itu membuat kalian tidak nyaman? Kalau itu membuat tidak nyaman, itu termasuk perundungan. Sekarang kita akan buat kesepakatan dulu. Boleh. Apa lagi cinta kasih sayang? 1, 2, 3. Tahu lebih? Akan kebebasan, freedom. Kebebasan di sini artinya Anda punya pilihan-pilihan. Kalian bisa masukkan pilihan kelasnya membosankan. Kalian bisa membuatkan kesepakatan, ya. Apakah mendengarkan lagu sebelum belajar atau apa, ya. Kita buat kesepakatan kelas. Nanti guru yang masuk ke sini juga harus sepakat sebelum pembelajaran membuat kesepakatan, ya. Kebebasan. Apa lagi? Kebutuhan akan penguasaan, ya. Atau mastery. Itu artinya kalian harus dihargai kemampuan kalian. Itu namanya penguasaan. Soalnya kalian ada lomba-lomba, tidak boleh maksa, tapi sesuaikan dengan kemampuan teman-temannya. Itu namanya kebutuhan akan penguasaan. Dan budaya fisik ini juga dibentuk berdasarkan nilai-nilai baik yang ada di lingkungan kita. Nilai-nilai kearifan lokal yang baik, tahu yang kalian tujuan pembuatan budaya positif ini berdasarkan disiplin positif. Tahu disiplin positif? Disiplin positif artinya disiplin yang kalian lakukan bukan untuk menghindari hukuman, ya, atau untuk mendapatkan penghargaan, atau tetapi disiplin untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam diri kalian, ya, supaya kalian merasa bangga menjadi anak baik, merasa bahagia menjadi anak baik, ya. Sekarang tidak ada peraturan kelas lagi, yang ada adalah kesepakatan. Kesepakatan itu dibuat oleh kedua pihak, kalian, siswa dan juga guru. Kalau peraturan gurunya yang ngasih, ya, sehingga kalian merasa terpaksa melakukannya, ya. Atau kalian ini peraturan itu punya apa? Untuk dilanggar, kan ada, ya. Ada peraturan jadinya untuk pelanggaran, ada siswa yang senang kalau bisa melanggar. Sekarang peraturannya ditiadakan, tapi kalian melakukan sesuatu berdasarkan disiplin positif. Oke, selain ini kita akan membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai yang kita ingin memberikan di kelas ini. Apa di Bali yang menyebabkan masyarakatnya bahagia? Lingkungan yang bersih. Bersamaan. Apa filosofinya? 3 hal yang menyebabkan kebahagiaan. Apa namanya? Ya, kita karena apa selamat? Ya, ini kita buat kesepakatan. Kalau terlambat, kesepakatannya seperti apa? Ya, apakah menyanyikan lagu wajib, atau membersihkan apa, atau menjelas apa? Kita sepakat dulu. Ya. Udah itu toleransi keterlambatannya berapa menit? Ya, kita buat kesepakatan. Ya, ya silakan untuk pertemuan pertama.
Apa 3 hal yang menyebabkan kebahagiaan? Ya, kering di tangan kanan. Apa yang pertama? Payangan. Yang kedua apa? Ya, atau palmahan juga. Ketiga, palmongan. Ya, payangan ini sebenarnya untuk menunjukkan nilai ketuhanan dan enggak. Jadi parayangan sebenarnya untuk menghormati dan menghargai Tuhan, ya. Tuhan adalah sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Nanti kita buat kesepakatan, ya, untuk menunjukkan ini. Kalian buat kesepakatan saja. Ini palmahan untuk kita nilai. Ini sebenarnya untuk menghormati dan menghargai, ya, lingkungan, ya, lingkungan. Nilai yang kalian inginkan adalah nilai, ya, Tuhan, atau yang nilai utama adalah nilai kesadaran. Orang kita ini adalah terhubung, ya, terhubung dengan lingkungan. Dan keuangan ini kalian ingin menunjukkan nilai. Kita ini menghormati dan menghargai sifat manusia, utamanya diri sendiri dan orang lain. Itu sebenarnya maksud dari kaum. Ada nilainya di sini. Nilai. Kita ingin menunjukkan nilai utamanya apa? Nilai cinta kasih. Ya, sekarang Bapak akan bagi kelompok, ya, bagi kelompoknya untuk membuat kesepakatan apa yang kalian sepakati untuk mewujudkan nilai ini. Ya. Berapa orang sekarang? 2 orang, 32 berarti bagi berapa? 4, jadi nambah 2 poin. Oke. Berarti ya, 32. Ya, ingat nomor yang Bapak kasih, ya. Bapak ya, ini ya. 1, 2, 3, tidak yuk. 4, 5, 6, kita apa ya? 7, 8, kan? Sekarang yang lain ingat nomor yang Bapak kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2.
Pakaian juga. Masuk kemana? Berpakaian. Satu-satu ya. Kita simpulkan nanti ya. Bahayakan nilai ketuhanan dan kebijaksanaan. Berdua sebelumnya belajar dengan sungguh-sungguh. Berdoa sebelum belajar dengan sungguh-sungguh. Kita sepakat itu? Ya. Soalnya saya tulis ya. Kita sepakat untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran dengan sungguh-sungguh ya. Jangan berdoa tapi pikiran kalian di luar. Kita sepakat untuk siswa harus sambil bersama-sama di kelas. Mau menulis itu? Yang kedua, toleransi. Toleransi saling menghargai. Itu masuk pariangan Pawongan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kalau sudah sama yang dibaca dari yang beda-beda. Yang pertama, melakukan kegiatan persembahyangan sebelum melakukan pelajaran. Menghargai pendapat orang lain. Masa apa itu? Lagi. Beribadah tepat waktu. Sudah, kan? Menghormati orang yang sedang beribadah. Menghormati Pawongan sebagai orang Melakukan berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran sesuai kepercayaan masing-masing dengan serius. sama. Ada lagi? Bagaimana belajar dengan psikosoial itu masuk kemana? Ya, di sini nilai kebijaksanaan. Karena dengan belajar kalian akan menjadi orang bijaksana. Yang simpel mau tulis bahwa belajar dengan psikosoial walaupun tidak ada guru, ya kita belajar mengerjakan tugas dengan psikosoial. Ya, yang sudah ditulis seperti langsung ditempel di sana. Jadi belajar dan mengerjakan tugas nasional. Nah, di kelas belajar ini ada yang malas melakukan. Siapa mau membaca nilai-nilai ini?
palemahan, menghormati dan menghargai lingkungan. Kau baca palemahan. Jadi ya, kita tulis ulang. Halo semuanya. Jadi kita lagi ada di kelas 10A dan kita pengen nanyain soal kesepakatan kelas. Kira-kira gimana sih tanggapan mereka tentang kesepakatan kelas? Jadi yuk kita tanya mulai dari yang terdekat dulu. Halo Kak Citra. Hai. Gimana sih tanggapanmu tentang betul kamu lagi ngapain sekarang? Aku lagi baca e-book. Wow, berubah kan? Wow, terus menurutmu apa sih yang berubah setelah adanya kesepakatan kelas di kelas ini? Aku rasa teman-teman tuh udah mulai semakin disiplin, terus bisa ngejaga kebersihan kelas juga. Berarti cukup berguna ya? Iya. Oke, makasih Cinta. Terus sekarang kita ke mana lagi? Siapa yang mau kita tanya? Ini nih, ini yang berdua nih. Dua cowok tiga. Halo Kak. Ya, kenapa? Gimana sih tanggapan kalian setelah adanya kesepakatan kelas di kelas ini berguna nggak? Jadi menurut kamu gimana? Menurut saya sih sih berguna. berguna. Iya. Gimana sih benefitnya itu kayak gimana? Kayak gimana ya? Kayak lebih teratur. Iya, kelas. lebih teratur, lebih tertib gitu loh. tertib. Lebih disiplin kayak gitu. Terus ya misal kayak sebelumnya itu kan banyak yang siswanya yang terlambat itu. Jadi setelah adanya ini dibuat keyakinan dan kesepakatan kelas ini siswa-siswa Selamat malam teman-teman guru-guru SMA 1 Bangli yang hebat dan bijaksana. Pertama, Titiang ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah bisa ikut dalam diseminasi online tentang budaya positif, dan Titiang juga minta maaf karena telah mengganggu acara istirahat Bapak Ibu Sami. Supaya mempersingkat waktu, kita akan mulai acara ini. Tapi sebelum kita mulai, sebagai umat beragama, marilah kita tidak intinya ucapkan doa, ya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita sebagai pendidik dituntun selalu untuk mendapatkan bimbingan kebijaksanaan sehingga nantinya kita bisa melayani siswa menjadi lebih baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Titiang izin share screen ya. Kamu makan dong kita guru itu di dalam namanya. Nelu. Kan benar orang ngirim sih bulan nih. Oke, kita awali diseminasi ini dengan mengucapkan salam. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif yang dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani, Ibu Diah Samsiati Rajasa, dan Dr. Murti Ayu Wijaya. Ya, sebelumnya walaupun kita sudah sering ketemu di sekolah, mungkin guru-guru baru belum mengenal saya dengan detail. Ya. Saya memperkenalkan diri, tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk saya akan kaitkan dengan budaya positif, dan juga sekaligus saya ingin memberikan tips ya, bagi calon-calon guru penggerak, ya,
bagaimana memperkenalkan diri nanti supaya nanti lulus menjadi guru penggerak. Ya. Oke, ini nama saya. Ya, saya dipanggil dengan banyak nama ya. Ini siswanya manggil saya DPDK. Di desa saya dipanggil Dewa Swiss karena saya jadi orang pertama dan mungkin orang yang terakhir yang pergi ke Swiss. Nanti saya akan ceritakan bagaimana Swiss dan hubungannya dengan budaya Pasifik. Dan baru-baru ini saya dapat panggilan baru di sekolah oleh Bu Reka, dipanggil Aji Bank Sampah. Karena ngurus bank sampah di sekolah, saya dipanggil Aji Bank Sampah. Oke, ya di Swiss budaya positif itu sudah tampak ya. Makanya Swiss menjadi salah satu negara terbersih di dunia ya. Dan akibatnya masyarakatnya sejahtera ya. Di Swiss tidak ada aturan-aturan ya, kayak seperti dilarang membuang sampah, dan juga tidak sering ada penghargaan-penghargaan atau lomba-lomba kebersihan ya, seperti lomba adipura dan segalanya. Karena apa? Karena nilai-nilai kebajikan di negara tersebut sudah tumbuh ya. Karena mereka melakukan itu bukan untuk menghindari hukuman, tidak buang sampah sembarangan, atau untuk mendapatkan penghargaan, tetapi mereka melakukan itu untuk pertama mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Salah satu contohnya, negara Swiss menjadi penghasil keju terbaik di dunia. Ya. Ini dikarenakan karena di sana tidak ada masyarakat yang membakar sampah, ya, sehingga rumputnya bebas dari polusi sampah plastik, sehingga sapi-sapi di sana menghasilkan susu-susu yang banyak, sehingga Swiss menjadi penghasil keju terbaik di dunia. Udah itu, karena dapat inspirasi dari sana, saya membuat ini relawan The Transformer yang bergerak di lingkungan, khususnya di pengelolaan sampah plastik. Kenapa saya buat ini? Ya, karena ingin mentransformasi masyarakat ya tentang pengelolaan sampah dan juga mentransformasi lingkungan dari kotor menjadi bersih. Ya. Dan ini saya hubungkan dengan sebagai guru ya, kita harus bisa menjadi tauladan ya. Sebelum kita bisa memberitahu siswa untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan apa yang kita katakan. Itu tujuannya. Dan ini asesor akan menanyakan ini banyak ya. Sehingga yang harapkan calon-calon guru penggerak menyiapkan ini. Ada pengalaman yang bisa dihubungkan, dikaitkan dengan budaya positif. Udah itu tokoh inspirasi Titiang Mahatma Gandhi ya, dengan quote-nya "Be the change that you want to see in this world." Ya. Nika dari Titiang, mungkin Titiang lanjutkan ke slide berikutnya. Kita buat kesepakatan kelas dulu dalam rukol niki. Yang harapkan para peserta mengikuti diseminasi dengan menyenangkan. Ya. Mudah-mudahan tidak merasa terpaksa. Dan yang kedua, saling menghormati dan menghargai, bebas berpendapat, dan fokus mengikuti diseminasi. Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Mungkin tepat waktu, ya. Yang berusaha menyelesaikan diseminasi pukul 9. Ya. Nanti ingatkan Titiang kalau ada yang sudah jelas ya kita bisa lewati. Ya sebelum kita mulai diseminasi kita lakukan ice breaking dulu ya. Buat kata berantai secara bergantian dengan memakai huruf belakang temannya. Contohnya apel ya,
Udah itu teman berikutnya harus membuat kata dengan huruf L. Lemari umpamanya. Udah itu I, temannya harus membuat dengan indah. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa. Bisa. Ya, tetapi Ya, dia bisa. kasih batasan. Sekarang cari kata-kata yang berhubungan dengan pendidikan atau sekolah. Ya, contohnya ini kata benar, buku, ya, ya. Siapa mau melanjutkan? Pensil. Nah, harus dimulai dengan huruf Pensil. Hah? U. Pensil. Nah, harus U. Aku ya. Huruf belakang temannya ini U. Siapa kata yang mulai dengan U? Upacara boleh ya? Ya, upacara ada kaitan dengan sekolah. Bagus. Siapa jawab itu? 100 bari ya. Ya, upacara. Ya, siapa mau melanjutkan? Agama. Agama ya ada di Agama. Agama. Ya, Upacara agama. Terakhir agama. agama sudah. Alma mater. Absen. Hah? Absen. Bagus. Absen. Absen. Ya, N. N. Absen. Nakal. Novel. Novel ada hubungannya. Ya. Novel. L. Lagi. Novel. Lari, U. lari. Lari ada itu olahraga Pak Agus. Lembar kerja, lembar kerja siswa, Apa? lembar kerja siswa. Oke, lembar kerja siswa. Anak Satu didik. kata. Tiga Satu kata. kata. LKS gitu. Ya, LKS. Lagi satu. S-nya kan? S. Senyum. Senang. Senyum, Senang. ya senyum bagus Senyum. sekali Pak Dewa Kantor. Senyum adalah salah satu budaya positif yang kita bisa kembangkan di sekolah. Harus kita kembangkan, ya. Kita harus senyum karena senyum adalah tanda bahwa kita bahagia. Baiklah teman-teman, ya ini ice breaking ini bisa dilakukan oleh guru apapun, ya. Contohnya guru biologi, ya, buat kata yang berhubungan dengan biologi. Ya, ini untuk juga kata yang berhubungan dengan fisika, dengan PPKN. Ya, ini untuk merangsang anak untuk berpikir. Dan ini menyenangkan. Ya, salah satu nanti keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat harus kelasnya menyenangkan. Dan juga tadi Lupat yang buat, ya, setiap awal pertemuan harus diawali membuat kesepakatan kelas. Ya. Ya, ini contoh-contoh budaya positif yang kita lakukan. Ya, kita yang sambil ngasih teori langsung ngasih praktek di kelas. Selanjutnya, ya ini kita yang lewati agenda hari ini perkenalan sudah. Selanjutnya kita akan sampaikan tujuan diseminasi malam ini. Udah itu pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Ya, tujuan diseminasi budaya positif ini, ya, pertama, semua guru dan warga sekolah harus memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan, ya, yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetisinya secara aman dan nyaman. Maksudnya nanti setelah kita belajar budaya positif, kita bisa menciptakan sekolah yang ramah anak, contohnya bebas dari bullying, dan juga nyaman. Sehingga siswa merasa nyaman di sekolah. Udah itu, mampu bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan membuat nanti visi sekolah yang ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Ya, kita akan revisi visi yang kita sudah punya. Ya, mungkin nanti di pertemuan nanti, ya, di rapat kita bisa usulkan ini. Apa kita evaluasi, apakah sudah ada nilai-nilai kebajikannya, apa belum. Udah itu kita diharapkan mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah
yang berpihak pada murid. Mungkin ada yang sudah tahu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mungkin Pak Hasan ya. Ikhlas. Tulus ikhlas. Handayani. Ya, selain Tulus itu ikhlas. tulus ikhlas. Selain itu Belajar menyenangkan. ya belajar menyenangkan. Belajar menyenangkan. Lagi Tuturi Handayani. ya, tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, ya, sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya. Udah itu tujuan selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ya, tujuannya ini ya nanti kita supaya bisa mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ya kita sebagai guru harus bisa mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terhadap konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol, 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan juga menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Mungkin maksudnya nanti setelah mengikuti diseminasi ini, ya Bapak Guru semuanya supaya bisa mencoba membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan nanti ya sekolah mungkin akan membuat kesepakatan sekolah, ya, atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru diharapkan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Itu ya. Sekarang ini pertanyaan pemantik ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa kira-kira bisa menanggapi ini? Setuju apa tidak setuju? Saya mau. Ya, Bu Era. Setuju apa enggak? Saya tidak di sini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pendapat saya bahwa menurut saya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Bahkan anak menjadi semakin berani dan bahkan mungkin akan menimbulkan jejak di dalam hati anak itu di kemudian hari, seperti itu. Jadi menimbulkan rasa dendam di kemudian hari, itu maksudnya. Oh, rasa dendam terhadap hukuman dan juga terhadap guru yang memberi hukuman. Ya, bisa. Ada pendapat lain? Mungkin Pak Agus, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Pak Agus? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, boleh juga. Jadi tergantung itu apa kita hukum, apa diberikan konsekuensi gitu aja. Tergantung dari perbuatannya dia. Kalau di bidang PJOK, kalau terlambat ya konsekuensinya adalah jadi ini ada push up 5 kali gitu konsekuensinya kalau di PJOK. Kalau terlambat berupa hukuman, ya, bisa dilakukan. Oke. Modal ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, mungkin untuk jangka pendek ya hukuman bisa ya, tapi untuk jangka panjang ya sebelum bisa kita menimbulkan nilai kebajikan dalam diri siswa, mungkin hukuman itu tidak efektif. Ya, mungkin untuk jangka pendek masih ya, mungkin perlu hukuman plus ya, mungkin plusnya itu restitusi. Gitu. Sedikit Pak Dewo. Oke. Itu kan tergantung dari keyakinan atau kesepakatan kelas itu. Oke. Ya.
nanti kita buat keyakinannya juga. Setelah dihukum, kita ditanya gininya, ya keyakinan kelas yang mana yang bisa merubah siswa tersebut, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Oke, pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Siapa bisa menanggapi ini? Tiang. Ya, Ibu Purwanita. Purwani. Purwani. Ya, karena kebetulan Niki pengalaman Tiang di kelas, saat ke kelas Tiang melihat ada di kelas tersebut kurang bersih gitu. Jadi saat yang masuk ke kelas ini kelihatan kelasnya itu kotor, yang memberikan disiplin kepada anak yaitu untuk membersihkan kelasnya. Nah, di mana menurut Tiang ini bisa meningkatkan disiplin anak saat pemeliharaan kelas. Gitu. Jadi hal ini juga bisa dikatakan hal yang positif dan bisa meningkatkan kedisiplinan anak dalam memelihara lingkungannya. Gitu, Pak Dewo. Ya, ada yang setuju. Namun ada yang tidak setuju. Ada? Mel mau berkomentar? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kalau tadi yang disampaikan itu memberikan hal yang positif itu mungkin bagi anak-anak yang suka membaca, ya. Tapi kalau yang tidak, mungkin akan dianggap sebagai suatu hukuman, mungkin ya, suatu hukuman sehingga nanti di dalam dia untuk meningkatkan disiplinnya itu bisa dengan cara yang lain gitu ya. Jadi hukuman yang diberikan di sini bisa berupa hukuman yang nanti yang bisa mendidik dan bisa juga kalau yang mendidik itu yang dianggap oleh siswa positif ya untuk bisa memberikan atau meningkatkan bagaimana disiplin di dalam di dalam belajar, tapi bisa juga yang tidak disiplinnya itu mungkin yang tidak sesuai atau yang tidak keinginan dari siswa itu sendiri ya. Misalkan dia tidak suka membaca, diberikan hukuman membaca, mungkin itu akan dianggap hukuman bagi dia. Tapi kalau dia suka membaca dan suka bersih-bersih di dalam di sekolah misalkan ya dalam belajar, mungkin itu akan dianggap meningkatkan disiplin. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Amel. Terima kasih. Ya, mungkin boleh ini yang bisa sedikit bisa tidak ya, mungkin tergantung siswanya ya. Iya, bisa. Kalau tergantung ininya siswanya, ya, keadaannya. Ya. Bisa sepanjang untuk mendidik ya. Tetapi Ya, ini bisa Tiang bisa nanyakan sedikit Pak Dewo. Nggih. Kemarin kan sudah sempat tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi apakah hal positif atau ganjaran yang diberikan kepada siswa yang merupakan hal positif Niko termasuk hukuman apa konsekuensi? Ketika seperti halnya yang Tiang temui di kelas saat kemarin itu kelasnya itu berantakan sehingga Tiang memberikan anak-anak kedisiplinan untuk memelihara kelas dengan cara membersihkan kelas. Nah, hal ini juga bisa dikatakan dalam pembelajaran Tiang itu memelihara lingkungan dengan menerapkan Trihita Karana. Gitu. Nah, apakah hal tersebut merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Gimana maksudnya nih Pak Dewo? Bisa diberikan sedikit penjelasan. Kalau hukuman itu membuat ya mungkin Pak Dewo hukuman yang mendidik menambahkan lagi. Bisa yang tanggapi dikit ya. Terkait dengan pertanyaan Ibu Sri Purwani. Nah, untuk memandang apakah tindakan jangan kita berbicara hukuman dan konsekuensi dulu. Nah,
tindakan yang kita berikan itu apakah ada korelasinya dengan perbuatan siswa apa tidak. Gitu. Sebagai contoh misalnya, kalau ada korelasinya berarti itu adalah konsekuensi. Tapi kalau tidak ada korelasinya dengan siswa, itu berarti tindakan siswa, berarti tindakan yang kita berikan itu adalah termasuk hukuman. Nah, contoh misalnya, ketika misalnya pada saat kita membersihkan WC, pas kerja bakti misalnya, membersihkan WC, ternyata ada siswa yang misalnya mencelupkan sabun di bak, itu misalnya. Nah, berarti kita suruh siswa itu adalah untuk membersihkan bak itu, maka itu adalah konsekuensi. Nah, itu ada korelasinya gitu. Tapi kalau tidak ada korelasi kan dengan perbuatan siswa, itu disebut dengan hukuman. Contoh misalnya, siswa datang terlambat ke sekolah, tiba-tiba diberikan hukuman lari. Nah, tidak ada kaitannya antara perbuatan yang dilakukan oleh siswa itu dengan tindakan yang diberikan oleh seorang guru, itu disebut dengan hukuman gitu. Contoh misalnya Pak Agus misalnya, ketika pelajaran pagi-pagi, pelajaran PJOK misalnya, ada siswa yang telat. Pak Agus misalnya menyuruh siswa ini untuk lari keliling lapangan, itu bukan hukuman, tapi adalah konsekuensi. Karena tindakan yang diberikan oleh Pak Agus itu adalah sesuai dengan pelanggaran yang diberikan yang dilakukan oleh siswa. Itu kita mengaitkan antara hukuman dengan konsekuensi adalah sudut pandangnya adalah apa yang dilakukan oleh siswa, apa yang diberikan oleh guru, tindakan apakah sesuai. Kalau sesuai itu adalah termasuk konsekuensi. Tapi kalau tidak sesuai, maka itu disebut dengan hukuman. Itu pandangan yang perlu kita pahami gitu ya, terkait dengan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, terkait dengan misalnya membersihkan halaman. Kalau misalnya pada saat kerja bakti misalnya ada siswa misalnya membuang sampah sembarangan, maka si guru menyuruh siswa itu untuk membersihkan sampah yang dia buang, itu adalah konsekuensi, kan hukuman gitu. Itu yang bisa garis bawahi agar bisa kita membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Memang beda-beda tipis itu besti itu ya. Oke. Terima kasih Aji. Nanti Ibu Purwani di akhir sesi ini akan ada kuis ya, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi ya. Akan ada kuis ya untuk memperjelas contoh-contoh untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, yang nomor 3 ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, setuju. Ya, apa alasannya? Alasannya? Yang 50-50, Ji. 50-50 ya, Pak Janu. Oke, terima kasih. Niki untuk pendapat yang terkait dengan pernyataan nomor 3, jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Niki mungkin tergantung dari kita tinjau dari segi bentuk penghargaannya gitu. Kalau bentuk penghargaannya itu misalnya berupa bentuk-bentuk seperti misalnya kan benda, kemudian bisa saja dalam bentuk nilai dan lain sebagainya, itu menurut Tiang itu motivasi belajar anak itu akan bersifat tapi misalnya namanya akan sementara gitu. Karena motivasi belajar anak dengan penghargaan seperti itu akan membentuk dia ketergantungan menurut dia. Ketika tanpa adanya motivasi atau penghargaan seperti itu, mereka tidak akan mampu meningkatkan motivasinya. Jadi tidak bisa menumbuhkan motivasi dalam diri. Sehingga kalau memang memberikan penghargaan, itu adalah penghargaan yang bisa membentuk memang dalam diri, mulai dalam dirinya bahwa dia merasa bahwa belajar itu adalah satu kebutuhan begitu, bukan lagi karena mau diberikan penghargaan dan lain sebagainya. Penghargaan itu menurut yang bisa dalam bentuk berbagai macam gitu. Jadi ini tergantung dari bentuk penghargaan yang diberikan gitu. Itu sih menurut yang. Terima kasih. Luar biasa Pak Janu, ya mungkin penghargaan cuma bisa menumbuhkan motivasi ekstrinsik ya, belum bisa menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Contohnya ya mereka
belajar hanya untuk mengejar nilai. Gitu, ya. Pas di belajar hanya untuk ulangan. Setelah tidak ada ulangan, karena tidak ada nilai yang diperebutkan, mereka nggak mau belajar. Sejatinya belajar itu adalah supaya kita mendapatkan kebijaksanaan. Ya. Itu sebenarnya. Sehingga kita ini ya baik hukuman maupun penghargaan belum bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam atau menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Dia selanjutnya ya topik diseminasi budaya positif malam ini ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ya, ini waktu ini sudah pernah kita coba ini. Ya, siapa mau berperan menjadi A? Ya, sobeklah atau genggamlah atau tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Atau di tangan Bapak Ibu, ya, bayangkan ada sesuatu yang paling bernilai menurut Bapak Ibu. Ya. Kalau tangan itu dibuka, akan membuat ada sesuatu buruk terjadi pada diri Bapak Ibu. Ya. Teman B-nya akan mencoba untuk membuka tangan itu dengan segala upaya, ya, seperti membujuk, mengancam, menghardik, merayu, dan sebagainya. Siapa kira-kira mau berperan sebagai A? Ya, Bu Era mungkin. Ya. Bu Era, Pak Hasan, apa Aji ya? Aji yang merayu. Yang lain dong dulu, Pak Dewo, saya kan udah pernah. Ya, Pak Hasan. Sama Bu Erat yang nggak mempan waktu itu nikah Pak Deka. Barangkali Mr. Janu rayuannya bisa lebih maut juga. Ya. Kalau Tiang mungkin rayuannya cuma Ibu mohon buka gitu saja. Ya kita coba ya. Mungkin Ibu Era ya sama Pak Janu ya. Coba Pak Janu rayu Ibu Eranya. Kalau saya sih tidak pintar merayu Pak nih. Mungkin hanya bilang Ibu boleh saya tahu apa keyakinan Ibu gitu aja. Halo? Iya. Suara saya masuk ya? Iya. Maaf Pak Janu, keyakinan saya itu adalah sebuah rahasia buat saya. Itu akan saya genggam, saya taruh sendiri di dalam hati saya, nggak bisa saya kasih atau saya berikan pada orang lain. Apakah keyakinan Ibu ini kira-kira hanya Ibu yang punya atau orang lain juga punya Ibu? Mungkin orang lain juga punya, tapi yang pasti saya punya. Gitu. Berarti kalau orang lain punya, berarti kan ini semua punya Bu. Berarti apakah bisa untuk saya juga itu biar kita semua sama-sama punya Ibu? Punya saya sudah simpan untuk saya sendiri, tidak untuk saya berikan untuk orang lain. Kalau begitu, mungkin sedikit saja, bisakah saya melihat keyakinan Ibu supaya siapa tahu saya bisa belajar dari itu? Keyakinan saya bukan untuk saya perlihatkan, tapi saya dapatkan dari pengalaman saya, dari melihat pengalaman teman, dan saya simpulkan sendiri, saya simpan dalam hati saya. Kalau saya berikan buat Pak Janu mungkin tidak sama dengan kondisi kita, jadi tetap saya tidak akan memberikan, karena keyakinan saya adalah sesuatu yang saya dapatkan dari pengalaman saya dan belum pasti baik untuk Pak Janu.
Ya, terima kasih Bu Era. Berarti, Ya, apa terima kasih. kira-kira bisa kita pelajari dari sini ya? Apakah Janu bisa mengontrol si Ibu Era? Bisa apa enggak? Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, Karena itu masing-masing ya. memiliki Ini sifat dan karakternya berhubungan sendiri. dengan teori kontrol, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Iya. Sehingga teori kontrolnya berbunyi seperti ini ya. Guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga cuma ilusi. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu cuma ilusi ya. Tadi kan dirayu Bu Eranya, dikasih pujian ya. Tidak bisa merubah orang. Udah itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga hanya ilusi. Hanya ilusi. Ya, terjadi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon, ya kita berusaha merubah orang supaya mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ya. Ini. Ya, itu yang susah. Kalau menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Tidak ada suatu yang salah. Ya. Kalau kita tanyakan, pasti ada sesuatu itu alasannya. punya Ya. tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ya. Tadi Pak Janunya nggak memaksa Bu Era. Ya. Seharusnya berkolaborasi dan buat kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi seharusnya supaya bisa membuka keyakinannya Bu Era, ya harus buat kesepakatan. Ya. Tuh. Selanjutnya model berpikir kalah menang. Ya, menurut teori kontrol, cara pikir kita menang-menang ya, atau win-win solution. Ya, disiplin karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, kita harus bisa menciptakan disiplin positif. Ya. Menurut teori kontrol, ya elemen-elemen teori kontrol itu adalah ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena tidak bisa mengontrol orang lain, makanya kita harus menciptakan disiplin positif. Disiplin positif adalah belajar ya kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini maksud dari semua perilaku memiliki tujuan. Menurut teori motivasi, tujuannya ada ya, untuk menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Kita harus bisa bertransformasi ya dari motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik. Yaitu tujuan kita berbuat baik itu adalah untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Ini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru hendaknya bisa bertransformasi dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau menjadi manajer. Itu menurut teori kontrol yang lain, ya, dinyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda.
Maksudnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Apa menyebabkan perbedaan ini? Karena setiap orang mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nanti kita akan menciptakan disiplin positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nantinya kalau ada siswa yang melanggar tata tertib di sekolah, ya, kita akan tangani dengan menerapkan ini segitiga restitusi yang terdiri dari ya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas di terakhir tentang segitiga restitusi. Ya, selanjutnya kita akan membicarakan masalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan ini, profil pelajar Pancasila. Ya, contoh-contoh nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia, ya ini tadi udah disinggung. Ya, kita supaya bisa bertransformasi dari eksternal ke internal. Tujuan disiplin positif itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita seharusnya wujudkan di sekolah kita. Mereka berdisiplin bukan untuk menghindari hukuman atau bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi untuk menghargai dirinya. Nah, mereka menaruh sampah di tempatnya bukan untuk mendapatkan ini, tetapi untuk menghargai dirinya bahwa dia adalah orang yang baik. Itu yang kita harus wujudkan di sekolah. Ya, ini makna kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tentunya memerintah dengan berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Ini dihukum oleh penghargaan. Hukuman ya, posisinya sama dengan penghargaan. Artinya membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, ini sama ya, dorongan eksternal. Ini akan membawa dampak negatif ya. Ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Ya, ini contohnya kalau di kelas ya, cuma satu orang yang dikasih penghargaan, kamu baik sekali. Ya. Berarti yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa terhukum, ya. Merasa sebagai orang yang jelek. Ya. Ini ada penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya untuk mendapatkan penghargaan, siswa mungkin mencontek. Gitu. Itu contohnya. Sehingga penghargaan itu tidak efektif.
dan penghargaan merusak hubungan. Ya, ini biasanya ada kecemburuan antar siswa. Contohnya si A aja terus dibilang baik-baik, nanti temannya juga akan cemburu. Ini juga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini contoh seperti penghargaan Adipura ya, atau penghargaan lomba-lomba yang ada di lomba kebersihan apa, kayak di sekolah kita dulu ada lomba apa, kita hanya melakukannya untuk mendapatkan penghargaan. Sehabis lomba ya kadang tong sampah hilang ya, sandal jepit hilang. Ini. Walaupun demikian ya kita masih dapat memberikan penghargaan atau apresiasi dengan cara sebagai berikut. Caranya berikan pengakuan secara khusus. Mungkin tidak ke individunya, tidak di depan umum dikasih penghargaan, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada prosesnya. Kita hargai prosesnya. Dan kita juga apresiasi nilai-nilai kebajikannya. Contohnya, ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kadang kita ini yang kurang, ya, kurang kasih perhatian, kepedulian, rasa tanggung jawab. Contohnya di raport kita cuma memberikan nilai baik-baik kepada semua siswa ya. Ya, kita seharusnya bisa membedakan mana yang seharusnya dapat sangat baik, mana yang cukup ya, sehingga perilaku siswa itu bisa berubah. Bahwa kita anggap bahwa nilai sikap spiritual, sikap sosial itu juga sangat penting ya. Selama ini kita dianggap kurang penting sehingga tidak perhatikan dan kita asal ngasih nilai semua baik, tidak ada pembedaan mana yang memang sangat baik dan memang yang mana memang masih kurang atau cukup ya, kita belum melakukan itu. Ya, ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Siapa bisa jawab ini? Nomor 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasi. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman. Ini usap 15 kali. Hukuman. Menghatikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Ya, alasannya? Karena kan memakai sepatu hitam gitu. Jadi siswanya disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Berarti itu merupakan hukuman. Ya, karena membuat siswa itu tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Kalau ada membuat hal tidak nyaman, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Ya, kita cek jawabannya. Ya, benar. Semua guru-guru hebat. Ya, semua benar jawabannya.
Ya, ini hukuman. Ya, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kayak tadi tidak pakai sepatu itu kan menyakitkan, nggak pakai sepatu seharian. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kayak numpahin gelas ya harus dilap. Membuat anak sakit ya fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini ciri-ciri hukuman. Dendam dia. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau ini stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, merasa menjadi orang yang gagal. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau dihukum, ya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia tidak mau jujur. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, ya marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, cuma kehilangan hak. Kayak tadi, kalau lambat datang ke sekolah, ya pas mengasuhnya ya harus masih mengerjakan tugas. Itu konsekuensi. Tapi kehilangan hak untuk menikmati waktu mengasuh. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, tujuan mulanya akan menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini definisi dari restitusi. Ya, hukuman ini termasuk di identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi termasuk di identitas sukses. Ya, ini sudah tadi sudah mirip ya, sehingga yang lewati karena waktu. Ya, ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Siapa bisa mungkin menanggapi ini? Saya mau menanggapi. Silakan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Karena menurut saya peraturan itu mudah saja untuk dilanggar. Tapi sedangkan keyakinan adalah sesuatu yang tertanam pada diri kita sendiri yang takut akan kita melanggar. Suaranya tidak kedengar. Ya, ada yang mungkin menambahkan? Mengapa? Nyoba ya, Pak Hasan. Ya. Mengapa tidak peraturan dan mengapa harus keyakinan kelas saja? Kalau menurut Yang, untuk peraturan itu sesuatu yang tidak muncul dari diri siswa itu sendiri atau dari dalam diri anak didik sendiri. Sedangkan keyakinan
keyakinan itu sebenarnya kan kita sepakati bersama dan kita secara kolektif di dalam kelas meyakini bahwa itu adalah nilai-nilai yang baik. Nah, sebenarnya keyakinan itu konstruksinya itu adalah konstruksi dari diri siswa itu sendiri. Jadi siswa yang membangun keyakinannya itu sehingga untuk hal penerapannya itu akan lebih gampang karena mereka akan lebih familiar dengan keyakinan daripada peraturan. Kalau peraturan sepertinya sesuatunya itu memang sudah ada dan kita hanya dipaksa saja untuk mengikuti itu. Sedangkan keyakinan itu kita konstruksikan sendiri. Kalau menurut Tiang sih seperti itu. Mohon maaf atas keawaman Tiang. Terima kasih. Ya. Pas sekali Pak Hasan ya bahwa peraturan itu nggak bisa menggerakkan seseorang sebenarnya. Ya. Yang bisa menggerakkan adalah keyakinan-keyakinan yang ada dalam dirinya. Contohnya ya kita di Bali ya banyak ada aturan atau awik-awik ya, tetap saja dilanggar. Dan sekarang ada apa namanya anak-anak ya bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Dia udah menanamkan seperti itu. Ya. Sehingga kita harus ya menumbuhkan keyakinan sekarang, keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan. Ya ini kita sekarang merubah peraturan ke keyakinan. Ini kira-kira apa nilai kebajikannya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan tentang apa kira-kira ini? Selalu kembalikan. Disiplinan. Disiplinan. Kerapian. Kerapian. Ya mungkin Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya. Menghargai orang lain. Menghargai atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan waktu. Disiplin Ya. waktu. Menghargai orang lain juga ya. Kalau dibuat terlambat kan berarti nggak menghargai orang lain. Iya, gurunya. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan. Menyayangi orang lain. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Sayang pada diri sendiri. Sayang pada diri sendiri. Ya, oke. Nilai kesehatan. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Budaya antri. Disiplin. Ya. Gunakan masker. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Jaga. Mentaati peraturan. Menghargai orang lain biar tidak kena. Jangan berarti. Ya. Bisa kesehatan dan menghargai orang lain juga bisa, Mas. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan. Saling menghargai sesama siswa di dalam. Jangan Ya. berhenti kelas. Bisa juga seperti itu. Ya ini ya keselamatan dan keamanan. Kesehatan, keselamatan, menghormati orang lain. Ya, semua benar Bapak Guru. Bapak Guru hebat. Ya ini yang kita harus berusaha wujudkan di sekolah ya. Dengan menumbuhkan keyakinan. Dengan nilai keyakinan tanggung jawab, semua hal bisa masuk. Bukan hanya kembalikan buku ke tempatnya. Sehingga dengan membuat sedikit keyakinan, banyak hal yang bisa dikontrol. Kalau kita membuat peraturan, mungkin akan banyak sekali di sini aturan yang kita harus buat. Makanya kita harus membuat keyakinan kelas. Ya ini contoh keyakinan kelas yang buat di kelas 10A. Yang buat keyakinan kelas ini berdasarkan Trita Karana. Kenapa yang pakai ini? Ya, karena Trita Karana yang menyebabkan siswa kita mendapatkan kebahagiaan. Ini relevan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun siswa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Ya, harmonisasi. nilai-nilai Trita Karana ini sudah ada ya di lingkungan anak-anak kita ya. Kita perlu gali lagi ya. Sehingga di sini ada nilai pariangan, ya nilai yang dimunculkan di sini adalah nilai ketuhanan dan nilai kebijaksanaan. Udah itu pelemahan, ya. Kita ingin mewujudkan nilai kesadaran bahwa kita ini sebenarnya satu kesatuan dengan lingkungan. Udah itu yang ketiga adalah awongan. Sebenarnya ini untuk menumbuhkan nilai cinta kasih. Di nilai ketuhanan dan kebijaksanaan ini, ya kesepakatan yang dibuat siswa, contohnya ya guru dan siswa sepakat berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, itu udah biasa. Tetapi yang kita perlu tekankan berdoa dengan sungguh-sungguh, karena ada yang siswa berdoanya hanya formalitas. Udah itu kebijaksanaan, ya kesepakatannya ya siswa belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa belajar ini? Ya tujuannya untuk mendapatkan kebijaksanaan. Nanti supaya walaupun tidak ada guru, mereka tetap belajar. Bukan hanya belajar pada saat ada guru atau pada saat sebelum ulangan. Ini kita ingin tumbuhkan di kelas. Ya. Sudah itu Trisandya pada jam 12 oleh guru dan siswa. Kesepakatan kelas ini mengikat kedua belah pihak, ya. Bukan hanya guru, bukan hanya siswa aja, tetapi siswa dan guru harus melakukan hal yang sama. Ini pelemahan atau nilai kesadaran. Mereka sepakat untuk menjaga kelas tetap bersih. Udah itu contohnya memilah sampah, membawa botol isi ulang, atau membawa kotak makan. Pawongan, kesepakatannya contohnya menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Ya ini. Ya, yang ini yang bagus yang mereka buat yang akhir. Membicarakan hal-hal benar dan kebaikan orang lain. Ini supaya tidak membudayakan gibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Ya ini siswa yang buat ya, Pak. Caranya membuat keyakinan dan kesepakatan kelas ini seperti berikut. Ya, pertama kita menanyakan siswa tentang dunia berkualitas untuk kelas impian. Mereka ingin mewujudkan kelas seperti apa. Ini curah pendapat di masing-masing siswa bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Yang kedua, keyakinan kelas harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, rasa senang, kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan. Ya, keyakinan kelas harus sesuai dengan nilai-nilai Trita Karana. Ini membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan kesepakatan kelas. Yaitu menulis kesepakatan kelas di sticky note, menempel kesepakatan di papan tulis, memilih kesepakatan yang sama, merevisi kesepakatan dengan memilih kata-kata yang positif, menempel kesepakatan kelas di keyakinan kelas, siswa dan guru menandatangani keyakinan kelas. Ya, ini Pak siapa ya? Pak Dewa Sandi ya? Ya nanti Bapak Guru bisa mencoba membuat di kelas yang lain ya. Dan ingat untuk menambahkan ya. Mungkin tiap-tiap guru punya kesepakatan masing-masing.
Ya mungkin materi atau topik yang lain kita lanjutkan lain kali karena sesuai dengan kesepakatan tadi kita akhiri pada pukul 9. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan. Mumpung di sini juga ada Pak Dewanto yang bisa mungkin menambahkan hal-hal yang belum dibahas tadi. Contoh restitusi yang sudah buat ya, di kelas 12 MIPA 1 ada waktu sebelum raportan ada siswa yang main futsal di di dalam kelas ya, karena kelasnya kosong. Udah itu salah seorang siswa memecahkan kaca. Ya, saya praktekkan restitusi ini. Saya tidak memarahi. Saya langsung praktekkan segitiga restitusi. Ya, siswa itu namanya Arda. Ya. Saya ikuti step-step restitusi. Pertama saya stabilkan dulu identitasnya. Saya bilang, oh nggak apa nak, Bapak juga pernah salah waktu sekolah ya. Dan itu wajar. Udah itu tanya alasannya ya. Kenapa kamu bermain di dalam kelas? Dia bilang dia ingin bersenang-senang ya. Ya kita harus validasi itu ya, bahwa ya dia sebagai manusia punya kebutuhan untuk bersenang-senang ya. Yaitu saya tanyakan keyakinannya ya. Kamu mau jadi orang seperti apa ya, ya dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Dan dia mau menjadi lelaki sejati yang bertanggung jawab. Udah itu gimana cara mewujudkan itu? Dia akan mengganti kaca yang pecah itu. Saya tidak mampu, tetapi kaca itu tergantikan. Yaitu contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, tadi ada Pak Sadio kayaknya Resnen. Ya Pak Sadio. Baik, terima kasih. Bisa didengarkan suara saya Pak Dewa? Sudah Pak. Baik. Nah dari tadi Tiang kan menyimak. Saya tertarik untuk sedikit bertanya sebagai bahan kontribusi lah dalam diskusi pada malam hari ini terkait dengan teori kontrol. Jadi saya sangat menarik ini karena kita kerja dengan orang banyak, tentunya di sini pasti ada yang mengalami terkait dengan teori kontrol, mengontrol, dikontrol. Nah, tadi setelah yang simak itu menurut teori kontrol yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri, kan itu ya? Ya. Kemudian kalaupun ada yang bisa mengontrol orang lain, kalau menurut pendapat saya itu mungkin ada sedikit intimidasi, mungkin ada rasa takut pada orang tersebut, kan gitulah menurut pemikiran saya, kan itu. Nah, setelah Pak Dewo mempelajari teori kontrol ini ketika mengikuti CGP ini dengan sebelumnya yang mungkin belum tahu tentang teori kontrol ini, nah apa sih perbedaannya yang Bapak rasakan ketika sudah mempelajari teori kontrol ini? Apakah sudah diterapkan atau bagaimana? Mungkin bisa Bapak Dewo ceritakan pengalaman Bapak lah setelah menerapkan teori kontrol ini. Nah, itu aja Pak Dewo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sadio. Ya. Contoh dari teori kontrol, ya. Contohnya apa yang dia lakukan, ya. Dia aktif di transformer, aktif di bank sampah,
itu bukan karena dikontrol oleh hukuman atau penghargaan atau takut sama atasan ya. Itu karena Tiang yang mengontrol diri Tiang dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri Tiang. Karena Tiang ingin mewujudkan bahwa diri saya adalah diri yang baik, yang cinta lingkungan, yang cinta Tuhan. Ya. Contohnya nilai-nilai kebajikan ketuhanan, bawahnya, yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Ada di sungai, ada di laut. Ya. Kalau yang buang sampah ke sungai, berarti saya tidak menghargai Tuhan yang ada di sungai. Itu contoh teori kontrol yang sudah terapkan dalam kehidupan saya. Yang berbuat baik kan karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi karena yang menghargai diri saya, bahwa saya orang baik. Dan ini yang akan imbaskan ke anak didik saya, ke siswa-siswa di kelas. Kamu berbuat baik bukan untuk mendapatkan nilai, untuk menghindari hukuman, tetapi jadilah orang untuk menghargai diri kamu sendiri. Kinten Pak Sadil, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin Pak Sa, ada mau ditambahin? Ya, ada lagi RSN, siapa ini ya? Tonton, mohon maaf yang kepencet nih. Sudah cukup jelas, sudah cukup jelas. Mohon maaf. Izin saya bisa memberikan gambaran sedikit. Hubungan antara teori kontrol yang dikatakan tadi itu, intinya kenapa hanya bisa kita yang mengendalikan. Saya ambilkan contoh. Kaitan teori kontrol dengan budaya positif ini adalah kita sebagai seorang guru, utamanya apalagi guru penggerak, calon guru penggerak, intinya adalah kita harus mengembangkan budaya-budaya positif dalam berbagai sektor. Jadi tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal. Sebagai contoh misalnya Tiang menerapkan bukti nyata saya mengembangkan LMS di sekolah. LMS yang saya kembangkan meskipun tanpa ada dukungan dari kepala sekolah, saya tetap fighting gitu ya. Itu tujuan saya tidak untuk mendapatkan penghargaan, tapi kita berbuat baik sekecil apapun perbuatan baik kita, nilai-nilai positif kita, itulah makna dari teori kontrol itu, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tekanan-tekanan datang, tapi kita tetap fighting gitu, mengembangkan budaya-budaya positif. Sebagai contoh, saya LMS meskipun diubah dengan ujian tertulis, saya masih tetap menggunakan. Jadi saya menggunakan praktisi komunitas. Ada beberapa guru yang saya rekrut, yang saya tunjukkan bahwa ini adalah baik. Ini adalah baik. Jadi berbuat baik itu artinya kita tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi kita supaya apa yang kita yakini bahwa itu adalah benar, itulah yang kita lakukan itu. Meskipun tentu apapun yang kita lakukan tentu pasti ada gangguan, ada ketidaksupportan terhadap apa yang kita lakukan. Itulah makna dari teori kontrol sebenarnya, bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan dipengaruhi orang lain. Nah, kalau kita gagal berarti kita bisa dikontrol oleh orang lain, berarti teori kontrol tidak kita pahami sebenarnya gitu. Itu makna dari kontrol sebenarnya. Terima kasih Pak Dewo. Ya, pas sekali Pak Dewo Kantor, itu contoh, langsung ngasih contoh yang tepat. Ya. Ada lagi yang mungkin didiskusikan? Tidak ada ya? Karena sudah waktu 16 menit lebih dari jam 9, yang mohon maaf karena lebih dari kesepakatan yang seharusnya yang selesaikan jam 9. Ini Siro angkat tangan. Siapa RSN lagi?
Ya, karena sudah waktu, Titiang akan akhiri diseminasi ini. Sebelum Titiang akhiri, Titiang ucapkan terima kasih. Ya, Bapak Guru sudah mengikuti sesi ini sampai akhir. Dan tentunya Titiang mohon maaf, ya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang bagus. Ya. Titiang menyadari itu, karena Titiang belum menguasai benar, ya. Ada hal-hal yang belum dia kuasai, tetapi inti dari budaya positif ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Itu inti dari tujuan budaya positif. Oke, atas waktunya Titiang sinap dengan Pramusanti. Om Santi Santi. Om Santi. Dan ada foto bersama. Sesi foto-fotonya gimana? Ya, kamera on. Nanti biasakan. Sudah siap. Setiap akhir sesi pasti ada nanti pengambilan foto gitu ya di dalam kegiatan CGP nanti. Siapa bisa kamera harus on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Hasan Basri. Saya guru di SMA N1 Bangli, Provinsi Bali. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau kesan-kesan ketika saya mengikuti diseminasi calon guru penggerak yang dilakukan oleh Pak Dewa Ketut Alit Mahardika. Nah, dalam diseminasi calon guru penggerak yang disampaikan Pak Dewa Alit, saya lebih dapat mengetahui tentang bagaimana perspektif-perspektif baru di dalam dunia pendidikan dan bagaimana dalam dunia pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ternyata kita bisa membangun sebuah budaya positif yang berasal dari kedua belah pihak, yaitu siswa dan guru. Misalkan dalam diseminasi tersebut disampaikan bahwa perlu adanya keyakinan-keyakinan kelas, di mana keyakinan itu adalah keyakinan yang dibangun sendiri atau dikonstruksi sendiri oleh siswa. Guru tidak lagi membuat aturan-aturannya sendiri dan aturan itu dipaksakan, dijejalkan terhadap siswa. Sehingga siswa merasa tidak in terhadap aturan-aturan yang dibuat. Karena aturan tersebut bukanlah siswa sendiri yang membuat. Dalam budaya positif yang dibangun, ternyata siswa itu bisa kok kita ajak untuk berunding atau untuk menentukan poin-poin apa yang akan menjadi keyakinan kelas. Tentu saja poinnya di sini kita arahkan untuk poin-poin positif. Siswa bisa kok berpikir tentang budaya-budaya positif apa, kedisiplinan, kejujuran, misalkan masalah ketegasan, gotong royong, dan lain sebagainya. Apalagi nilai-nilai yang bisa diwujudkan sebagai bentuk atau representasi dari profil pelajar Pancasila. Nah, dalam diseminasi itu kita banyak mendapatkan masukan-masukan, kita banyak mendapatkan perspektif-perspektif baru tentang bagaimana seharusnya guru memperlakukan siswa sebagai manusia seutuhnya. Siswa bukan pribadi tanpa perasaan dan bukan pribadi tanpa pikiran. Jadi guru harus mengajak siswa supaya membangun budaya positifnya sendiri dan kita secara berkomitmen melaksanakan itu bersama-sama dengan siswa. Saya kira itu, walaupun juga masih banyak sekali yang bisa saya sampaikan. Namun karena waktunya terbatas, saya kira testimoni ini cukup sampai di sini dan saya sangat beruntung sekali bisa melakukan atau ikut andil dalam kegiatan calon guru penggerak tersebut. Terima kasih.